Ya, jadi komputer yang kamu pakai hari ini itu adalah komputer generasi kelima. Ya, jadi komputer itu ada generasinya dan komputer yang kamu pakai hari ini adalah komputer generasi kelima. Kamu lahir di tahun yang mana nih? Jadi kita semua yang ada di kelas ini sekarang dari baru lahir komputernya sudah generasi kelima. Jadi saya ulangi, jadi kita semua yang ada di kelas ini itu dari baru lahir sudah komputernya generasi kelima. Yang membedakan apa? Ya, jadi major change-nya, perubahan besarnya itu ada di komponennya, jadi teknologi yang digunakan. Kalau komputernya sih gitu-gitu aja, dia pasti tugas utamanya adalah membantu pekerjaan manusia. Jadi dari baru dibikin pun sudah membantu pekerjaan manusia. Jadi ada perubahan besar yaitu di komponennya. Ya, kita akan bahas ini satu persatu. Ya, Indonesia merdeka 1940 sampai 1950, 10 tahun, satu dekade. Ya, satu dekade itu pakai tabung vakum. Sekarang udah nggak bisa ditemukan. Ya, jadi dulu tuh komputer, satu laptop ini dulu gede segede itu. Itu satu komputer, sekian rak itu, kayak perpustakaan mungkin kamu lihatnya ya. Ya, itu satu komputer. Ya, bukan banyak komputer ditaruh di rak, bukan. Itu satu komputer. Itu komputer pertama. Ya. Hah? Ya, pakai biasa. Apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa menghitung yang namanya operasi aritmatika. Aritmatika itu tambah kurang kali bagi. Yang sekarang sudah digantikan oleh kalkulator, HP-mu bisa tambah kurang kali bagi gitu ya. Nggak ada gamenya. Ya. Dan gini, dan ironinya gini ya. Kita merdeka, baru aja merdeka, baru boleh ngibarin bendera merah putih di negara ini. Ya, orang bule udah mainan komputer. Sebegitu jaraknya. Jadi kenapa kalau kamu berpikir kenapa ya Indonesia negara berkembang, kenapa kita enggak maju kayak Amerika, Australia, ya enggak salah generasi yang sekarang, dari dulu. Dari startnya udah ketinggalan. Ya, ini kan kita baru merdeka. Ya. Bahkan 1944 belum merdeka. Merdekanya kan pas tank 17 Agustus. Ya, 16 Agustus kan masih ngetik si Sayuti Melik. Ya. Masih ngetik naskah proklamasi. Orang bule udah main komputer. Ya. Orang bule udah tambah kurang kali bagi dilakukan oleh mesin. Lalu yang ini namanya punch card. Ya, saya nggak ketemu terjemahannya, jadi saya pakai nama aslinya, punch card. Ini yang digunakan untuk operasi tambah kurang kali bagi. Agak sulit dibayangkan ya, agak sulit dibayangkan, karena nggak pernah lihat langsung. Nggak mungkin bisa lihat langsung. Kita tidak akan mundur lagi ke zaman ini. Berikutnya, bentuk meja, satu komputer. Kalau sebelumnya bentuk rak, ya yang sekarang bentuk meja, satu komputer, ini satu komputer. Ini sudah mulai digunakan untuk kebutuhan militer. Lebih pintar lagi dikit. Mungkin kamu lihatnya ini mesin jahit. Apa sih ini ya? Kelihatannya keyboard ya. Ini komputer generasi kedua. Ya, bentuknya kayak mesin fotokopi ya. Kalau kamu ketiknya second generation of computer, pasti gambar ini yang muncul di Google. Dan komponen yang berubah, kalau sebelumnya kita pakai yang namanya tabung vakum, di sini kita kenal yang namanya transistor. Transistor bentuknya ini. Jadi perubahan majornya dari situ. Jadi nggak lagi pakai tabung vakum. Generasi kedua pakai transistor, itu 50 sampai 60-an. Jadi rata-rata 10 tahun, stabil, 1940, 1950, 50 ke 60. Transistor, nah berikutnya dari transistor baru kita ketemu yang sama namanya IC, Integrated Circuit. Baru komputernya kayak gini. Ya, jadi mengecil. Ini juga bertahan 10 tahun. Ya, ini masih hitam putih, nggak ada kursor, makanya nggak ada mouse. Jadi semua benar-benar ngetik aja, pakai keyboard aja. Ini belum ada keyboardnya, belum ada. Di sini kita kenal sama keyboard. Ya, jadi kita sekilas di sini nggak bahas detail apa itu IC, kakinya ada berapa, nggak sampai segitunya ya. Jadi kenalan doang. Ini yang generasi keempat. Ya, jadi dari transistor ke integrated circuit lalu ke microprosesor namanya. Ya, belum juga laptopmu hari ini. Laptopmu hari ini udah jauh lebih canggih dari ini. Kalau komputer di sini dipakai untuk militer, komputer di sini dipakai oleh bisnis dan negara, di komputer generasi keempat baru dia dipakai oleh personal.
Jadi orang pakai komputer, pribadi pakai komputer, itu adalah komputer ke generasi keempat. Kalau sebelumnya orang-orang nggak pakai komputer, yang pakai komputer itu pemerintahan, bisnis, negara yang gitu-gitu. Ya, personal pakai komputer itu baru di generasi keempat, 1970, 1980. Ya, jadi kira-kira bapakmu atau kakekmu lah yang pertama kali orang pakai komputer. Bapakmu atau kakekmu, ya di garis di line mereka itulah dia baru pertama kali pakai komputer. Jadi komputer bisa dibilang baru juga, ya kan kamu, bapakmu, kakekmu baru 3 generasi toh, ya. Dan perkembangan yang belum berhenti, belum lompat lagi ke berikutnya adalah yang ini, yang hari ini. Jadi 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80 sampai hari ini. Ini yang generasi kelima. Ya, ini yang generasi kelima. Pak, AI itu apa? Machine learning itu apa? Kamu buka HP pakai wajah, contoh paling simpel. Kamu unlock Windows 11-mu pakai biometrik sidik jari. Nah itu dah. Analogi paling simpel. Kan bisa ngunci HP pakai wajah. Atau ngunci laptopnya pakai sidik jari kan bisa. Nah itu dah, analogi paling simpel. Ya, lalu ada penggunaannya, ada robot, ada di kesehatan, ada di bisnis, segala macam. Ya, ini yang belum berhenti, komponennya belum ganti. Ya, kata kuncinya adalah komponennya belum ganti. Jadi masih pakai komponen yang itu, namanya masih yang itu. Jadi nggak lompat, nggak dari tabung vakum ke transistor, udah berubah bentuk. Yang ini belum berubah bentuk dari dulu. Ya, komputer dari 1980 sampai hari ini masih pakai yang namanya RAM, masih pakai yang namanya hard disk, SSD, masih pakai prosesor, motherboard, masih pakai semua itu. Jadi komponennya belum ganti. Nanti kalau komponennya ganti, nggak lagi pakai motherboard, nggak lagi pakai prosesor, nggak lagi pakai RAM, entah apa namanya. Ya, disitulah muncul generasi ke-6. Kata kuncinya adalah ganti komponen. Dari tabung vakum, transistor, IC, mikroprosesor, dan hari ini. Ya, jadi nanti gantinya adalah diganti komponen. Entah kapan itu. Mungkin generasi anakmu, generasi cucumu gitu ya. Dan ya, komputer itu sekarang punya banyak saudara kalau kamu perhatikan. Ya, dia nggak lagi berbentuk gini doang. Dia sekarang berbentuk macam-macam. Ya, karena apa? Karena komponennya sama. Ya, kamu kalau sekarang beli HP itu kan ada prosesor, RAM, memori, WiFi, segala macam, touchscreen, segala macam. Kamu kalau beli laptop sama, prosesor, RAM, memori, WiFi, touchscreen, keyboard, segala macam. Beli laptop gitu, beli PC juga gitu. Jadi komponennya yang sama. Ya, cuma nggak lazim orang nyebut, "Tar dulu aku lihat komputerku," nggak kayak gitu. Ya, tapi masih dikategorikan atau masih digolongkan komputer. Ya, sebenarnya isinya sama, masih saudaraan. Ya, kapan HP tidak lagi pakai RAM, tidak lagi pakai prosesor, tidak lagi nangkap WiFi seperti sekarang, saat itulah muncul komputer generasi ke-6. Ya, jadi kalau ditanya sebagai mahasiswa yang kuliah di Instiki, dari kapan ya ada komputer? Dari zaman kakek saya. Ya, dari zaman bapak saya, 70-80. Saat itu komputernya baru dipakai sama personal, sama orang-orang individu biasa. Sebelumnya komputer nggak dipakai sama individu biasa. Yang pakai pemerintahan, bisnis, militer tadi.